Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen Bedah Misteri. Pada kesempatan hari ini gue akan membedah cerita Lawang Sasar part 4, dimana kali ini adalah misi Jalu ke kota. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus sampai habis. Sebelum ke cerita, seperti biasanya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus maju. Tanpa lama-lama langsung aja, ini dia ceritanya. Bagus, Ki Duduy lagi nunggu kabar dari kita, Bud, kata si Bah Idim. Bagusnya nih bro, suara ajan udah berkumandang. Dan Jalu sama Bah Idim udah keluar dari kampung Tilas Jajah. Apalagi jalan menuju ke rumah Bah Idim itu masih jauh. Motor yang dibawa agak ngebut dipelanin tuh, karena emang suasananya dingin banget. Jalu akhirnya berhentiin motor. Kenapa berhenti? Kata si Bah Idim. Sontak Jalu ngeliat tuh ke arah Bah Idim, dan dia kedinginan. Segeralah Jalu ngelepasin jaketnya dan dipakein ke Bah Idim. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Bah Idim. Apa Budi pagi ini juga ke sana, Bah? Malam saja, terlalu beresiko. Mending nyalakan api di belakang. Akhirnya Jalu nurut karena Bah Idim adalah sosok guru sekaligus orang tua baginya. Setelah nyalain api dan jamaah subuh, Bah Idim ngasih bungkusan plastik yang isinya itu pasir ke si Jalu. Gak lama si Jalu ngedenger tuh kalau Bah Idim lagi teleponan sambil nunjuk ke halaman belakang. Indra. Siapa namanya? Hati-hati, jangan terlalu dekat. Setahu Abah 3 tahun ke belakang tidak pernah terlihat dekat dengan Galuh suaminya Lasmi. Malam ini Budi kesana. Dendi namanya, Bud. Yang ini coba kamu telaah siapa anak itu dan apa hubungannya dengan Galuh suaminya Lasmi. Sekarang Bah, jangan. Nanti siang saja kamu pergi ke rumah itu dan temui si Indra. Bud, jangan sampai Dendi salah satu penghuni kosan di belakang rumah itu tahu. Ini alamatnya. Akhirnya Jalu siap-siap dengan pakaian lusuhnya serta ikat rambutnya itu dilepas. Hampir mirip orang gila. Jadi setelah kepergian kedua orang tua si Jalu itu, menurut Bah Idim, kejiwaannya itu agak sedikit terganggu karena ada sedikit ilmu-ilmu dulu yang diajarin sama Bah Mar atau bapaknya si Jalu. Oke, lanjut. Sebelum berangkat, Bah Idim ngasih ongkos tuh ke Jalu buat 2 kali naik angkot ke kota. Setelah sampai di jalan raya, angkot-angkot enggan buat berhenti. Ya udah, Jalu tetap ngelanjutin dengan jalan kaki sambil sesekali ngelambain tangan ke mobil. Tapi tetap aja angkot gak ada yang mau berhenti. Setelah jalan kaki cukup jauh, akhirnya ada mobil pick up pengangkut sayur yang mau berhenti. Naiklah Jalu ke pick up itu. Di dalam perjalanan, keanehan mulai terjadi. Jalu melihat air liur berceceran di atas bak pick up. Mobil yang tadi kencang tiba-tiba mulai perlahan. Ditambah alamat yang dikasih Bah Idim sudah terlewat jauh. Segeralah si Jalu nanya ke Pak Supir. Kenapa Pak? Sebentar Kang, ini tiba-tiba kepala saya berat. Nah, si Jalu langsung turun dan menghampiri Pak Supir. Dia kaget karena Jalu ngelihat sosok makhluk berbadan besar dan hitam dan lidahnya menjulur panjang. Makhluk itu selalu mengeluarkan air liur. Tiba-tiba makhluk itu nengok ke arah Jalu dan bilang, "Jangan ikut campur." Jalu mengabaikan suara makhluk itu dan segera memijat-mijat Pak Supir. "Sini tuh air minumnya." "Buat apa Kang?" kata si Pak Supir. Langsunglah si Jalu ngambil paksa minuman si sopir yang ada di depan setir. Dibuka tutupnya, diminumin tuh ke Pak Supir dan akhirnya dia normal kembali. Setelah keadaan normal, Jalu bilang ke Pak Supir kalau dia sudah terlewat jauh dari alamat. Karena Jalu sudah bantu si Pak Supir, akhirnya dia mau nganterin Jalu sampai ke alamat tujuannya. Tibalah Jalu di tempat Indra dan Pak Supir berpamitan lalu pergi ninggalin Jalu di pinggir jalan. Sebelum nyebrang, Jalu ngeliat kalau gerbangnya itu ditutup rapat. Ditambah Jalu gak punya HP buat ngubungin si Indra. Jadi serba salah ya. Pusing juga sih kalau gue di posisi si Jalu gitu. Yaudah lanjut. Ketika dia sampai di depan gerbang, Jalu ngedenger ada suara-suara ketawa kemudian berubah menjadi tangisan.
Tanpa pikir panjang, Jalu memastikan bahwa gak ada orang yang lihat si Jalu. Dia akhirnya naik ke atas gerbang yang tingginya itu sama dengan si Jalu. Sambil loncat dia dalam hati bilang, "Assalamualaikum." Setelah mengucap salam, tiba-tiba dari kaca rumah tua itu kelihatan tuh ada mata-mata merah yang menatap ke Jalu. Sosok itu diam dan senyum dari dalam rumah itu. Kemudian Jalu jalan perlahan buat nuju ke belakang rumah. Di sana kelihatan bangunan dengan 4 kamar yang lumayan bagus. Tapi Jalu ngeyakinin tuh kalau kamar yang satu yang paling belakang itu kamarnya si Indra. Saat perjalanan menuju bangunan kamar si Indra, Jalu ditemenin sama suara-suara cekikikan dan suara tangisan. Tibalah Jalu di kamar ujung yang lampunya masih nyala sendiri. Kemungkinan kamar kos yang lain mati lampu karena udah pada istirahat penghuninya. Dan tiba-tiba, "But, Indra." Akhirnya Jalu sama Indra itu bertemu. Indra langsung nyium tangan si Jalu dan sebaliknya. Karena biar bagaimanapun Indra anak gurunya si Jalu, yaitu Bah Idim. Sambil nengok kanan kiri, Indra nyuruh Jalu masuk. Akhirnya Jalu bilang, "Di luar aja udah, kan orang-orang kan udah pada tidur." Akhirnya si Indra pun mengiyakan lalu duduk di samping Jalu. Lalu kemudian Indra bilang sambil nunjuk ke salah satu pohon gede yang ada di sana. "Itu But pohonnya." Seketika Jalu langsung merinding serta deg-degan. Beberapa hari ke belakang, Dendi, Teh Lasmi, dan Pak Gale setiap tengah malam selalu menyiram pohon dan batu-batuan di sekitarnya, kata si Indra. Lalu dijawab sama si Jalu, "Bahaya. Abah juga di rumah berkata sama seperti kamu, But," kata si Indra. Jalu cuma ngangguk, apalagi Jalu ngeliat sosok anak kecil berdiri di samping pohon sambil megang boneka yang warnanya itu coklat. Rambutnya panjang. Jalu ingat-ingat tuh, pohon itu hampir sama yang ada di perbatasan Leweng Sasar. Jalu masih natap tajam ke pohon itu, apalagi si Jalu ngeliat sosok di mana persis kayak yang Jalu lihat di Leweng Sasar.